Shalom. Selamat siang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini saya hendak berbagi kasih karunia Tuhan dengan tema penyelenggaraan penebusan dari nama Tabernacle. Tabernacle atau kemah suci. Kemah suci. Sekarang ini kita beribadah di gereja. Tetapi dulu ada pernah masanya umat Tuhan itu beribadah di kemah suci, di tabernacle. Itu terjadi di padang gurun. Tabernacle ini didirikan pada tahun 1445 SM, dan kalau kita lihat Bait Suci Salomo itu dibangun tahun 959 sebelum Masehi, maka ada sekitar 486 tahun ibadah itu dilakukan dan berpusat pada kemah suci, kepada tabernacle. Maka tabernacle ini menjadi pusat dari umat perjanjian, dari komunitas perjanjian. Hari ini kita sementara mengikuti, sekarang ini mengikuti tema buku yang ke-11, seri yang ke-11, volume yang kedua, yang berbicara tentang atau ajakan tentang berpusat, hidup yang berpusat kepada bait suci. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa nama tabernacle serta makna penyelenggaraan penebusannya. Kita lihat nama tabernacle. Ada beberapa sebutan. Yang pertama itu miskan. Miskan. Mari kita lihat Keluaran 26 ayat 1. Keluaran 26 ayat 1 dikatakan begini, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya ini. Di sini ada kemah suci, dalam bahasa Ibrani itu cuma satu kata, miskan. Ini berasal dari kata syakan yang artinya berdiam atau tinggal. Berdiam atau tinggal. Jadi lewat kata miskan ini kita tahu bahwa tabernacle adalah tempat Allah berdiam. Allah tinggal, Allah berdiam. Ini miskan, nama pertamanya, sebutan pertamanya. Sebutan kedua mengenai tabernacle ini adalah ohel. Ohel. Di Keluaran 40 ayat 2, Keluaran 40 ayat 2, situ dikatakan, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kata kemah di sini ohel, kemah suci itu adalah miskan, tetapi lanjutannya di situ kemah pertemuan. Kata kemah itu adalah ohel, kemudian pertemuan di sini muncul sebutan moed. Moed ini menunjuk kepada hari raya, atau waktu yang ditentukan, tempat yang ditentukan, atau pertemuan. Jadi ohel moed ini menunjuk kepada kemah, suatu tempat yang ditentukan, untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya disebut sebagai kemah pertemuan. Maka kalau kita lihat hari ini, pada waktu yang telah ditentukan, di hari Tuhan, di tempat yang telah ditentukan, Gereja Presbyterian Bukit Sindu Indonesia, apa yang kita lakukan? Kita datang dan bertemu dengan Tuhan. Maka ketika kita menyanyi pujian, kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan, percayalah saudara, Tuhan hadir bertemu dengan kita semua. Amin. Jadi tabernacle adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 13 diberitahu pada kita sikap seperti apa ketika kita datang bertemu dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kita perlu datang ke hadapan Tuhan dengan kesungguhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Allah kita bukan Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Ketika kita bersungguh-sungguh mencarinya, bersandar padanya, maka pasti Allah akan menemui kita. Allah akan bertemu dan kita akan menemukan Dia.
Sebaliknya, misalnya kita ada di ruangan ini, tetapi harusnya kita beribadah, pikiran kita ada di tempat yang lain. Apa yang terjadi? Artinya kita tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak bertemu dengan Tuhan. Maka mari kita berserah kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita, mari kita bertemu dengan Dia. Keluaran 29 ayat 42 sampai 43. Keluaran 29 ayat 42 sampai 43 dikatakan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Jadi Tuhan ingin bertemu dengan kita dan ada tempat yang telah ditentukan bagi kita untuk bertemu dengan Dia, yaitu gereja. Jadi kita terlihat tentang Mishkan, Ohel, kemudian ada satu lagi, Mikdas. Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Di situ dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sini ada tempat kudus, bahasa Inggrisnya sanctuary. Sanctuary. Bahasa Indonesianya langsung tempat kudus, mikdas. Kata mikdas ini berasal dari kata kadash yang berarti kudus. Kudus. Sehingga tabernakel ini apa? Tabernakel atau kemah suci merupakan tempat yang dipilih Allah, tempat yang dipisahkan secara khusus. Dipisahkan secara khusus. Jadi percayalah saudara, ketika kita datang ke gereja, kita sedang dikuduskan. Amin. Kita dikuduskan. Tuhan katakan bahwa Dia kudus dan kita harus kudus. Maka betapa berharganya gereja kita. Kita datang supaya kita bisa menjadi kudus. Cuma di rumah terus, gak pernah beribadah. Terus bilang apa? Saya orang kudus. Meskipun sendiri-sendiri mengakui, tetapi Tuhan lihat tidak kudus. Jadi semoga kita menghargai gereja Tuhan, gereja firman, dan mari kita datang untuk menjadi orang kudus, dilatih, dikuduskan di gereja. Jadi saudara, kita sedang hidup di dunia yang tidak kudus. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu terpolusi. Terpolusi. Tetapi ketika kita datang ke gereja, tempat kudus untuk mendengarkan firman Allah, Roh Kudus akan mengelilingi kita. Tanpa datang ke gereja, bagaimana kita bisa menjadi kudus? Jadi percayalah saudara, kita dengan datang ke gereja, dengan bertemu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, kita dikuduskan, dan ketika kita berhadapan dengan dunia di luar sana, kita akan memperoleh kemenangan. Yang keempat, sebutan lainnya itu adalah sok. Ya, sok. Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Dikatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sini ada kata pondoknya, gitu ya. Di ayat yang kelima dikatakan pondok. Di sini dalam bahasa Ibrani adalah sok. Artinya sarang atau pavilion, kemah, tabernacle, ya, tabernacle atau pondok. Ini makna dari kata sok. Pemazmur di Mazmur 27 ayat 5 dan 6, dia sementara mengatakan bahwa pondoknya atau pondok Tuhan merupakan tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya, tempat rahasia, tempat bernaung. Dan juga tempat dia mempersembahkan korban bakaran dengan sukacita. Dia mempersembahkan korban dengan sukacita. Itu sebabnya tabernakel merupakan tempat perlindungan Allah berada. Perlindungan Allah berada. Kalau kita lihat di Wahyu 12 ayatnya yang ke-14,
Di situ ada kisah suatu catatan mengenai seorang perempuan yang dibawa ke padang gurun. Dibawa ke padang gurun untuk dia dilindungi. Di kisah 7 ayat 38, kisah 7 ayat 38 dikatakan bahwa padang gurun adalah sebuah gereja, menunjuk kepada gereja. Itu sebabnya ketika kita datang ke gereja, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita sedang pergi ke tempat di mana kita dilindungi oleh Allah. Jadi saat kita dalam bahaya, dalam permasalahan, mari saudara kita datang ke gereja. Tempat perlindungan Allah berada. Maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membimbing kita. Dan yang terakhir, istilah tentang kemah suci atau tabernakel ini adalah bayit. Bayit. Ya, bayit. Yosua 9 ayat 23, Yosua 9 ayat 23 dikatakan, oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Yosua 9 ayat yang ke-23. Situ ada kata rumah, rumah Allahku. Ini menunjuk kepada kemah suci, tabernakel. Di sini kata rumah adalah bayit. Disebutkan sebagai rumah Allah. Maka tabernakel atau kemah suci merupakan rumah Allah, tempat Allah berdiam, tempat Allah bertemu dengan kita. Itu sebabnya alasan kita datang menyembah di gereja supaya kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, tempat Allah berdiam. Itu adalah tempat yang kudus, tempat perlindungan. Itulah rumah Allah kita. Jadi ketika kita datang ke rumah Allah, marilah kita datang dengan hati yang ingin mengasihi Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Bahwa ini satu hal yang menyenangkan untuk datang ke gereja, bertemu dengan Tuhan. Jadi saya percaya saudara semua datang ke gereja karena ada sukacita dalam hati untuk pergi ke rumah Allah, tempat Bapa berada. Amin. Amin. Jadi ketika kita menyembah, menerima firman dari Tuhan, kita memberitahukan segala hal yang sedang kita hadapi di hadapan Allah Bapa. Ya, nanti kan kita akan berdoa bersama-sama. Ini merupakan suatu hal yang indah di hadapan Allah. Suatu hal yang berharga bagi kita semua. Jadi dalam kehidupan Yesus Kristus, dia selalu melihat bait suci itu sebagai rumah Bapa. Sebagai rumah Bapa. Ketika orang tua Yesus mencari Yesus, waktu Yesus umur 12 tahun, mereka menemukan dia di bait suci, dan Yesus berkata di Lukas 2 ayat 49, di Lukas 2 ayat 49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi Yesus panggil bait suci sebagai apa? Rumah Bapanya. Kemudian Yesus, waktu dia memulai dan mengakhiri masa pelayanan umumnya, Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait suci sambil berkata, misalnya di Yohanes 2 ayat 16, Yohanes 2 ayat 16, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bagaimana saudara melihat gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia yang kita kasih ini? Ini adalah rumah Bapa. Amin. Ini adalah rumah Bapa. Kita sedang berada di dalam rumah Bapa. Kapanpun kita datang ke rumah Bapa, kita menerima bimbingannya, menerima setiap firman hidupnya, supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu mengenai nama-nama atau sebutan dari tabernakel. Mari kita lihat mengenai makna penyelenggaraan penebusannya. Kata yang paling banyak muncul ketika berbicara kemah suci atau tabernakel, di dalam Alkitab kata yang paling banyak muncul adalah miskan. Miskan atau yang akar katanya adalah syakan. Miskan artinya berdiam atau untuk tinggal. Dan kata ini ditampakkan dengan sangat baik di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca ayat ini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kata miskan ini sambil kita memperhatikan Yohanes 1 ayat 14. Yang pertama, kata miskan ini menunjukkan bahwa firman akan menjadi manusia. Firman akan menjadi manusia. Ini menunjuk kepada perwujudan atau manifestasi. Untuk hidup bersama seseorang, orang itu harus tampak kan? Harus kelihatan dengan mata kan? Supaya bisa hidup bersama. Kalau kita lihat tabernakel sejati, ketika bicara mengenai miskan, ini berbicara bahwa tabernakel sejati itu akan tampak di dalam sejarah. Akan tampak. Di perjanjian lama Allah menampakkan diri dalam wujud malaikat di saat yang dibutuhkan. Akan tetapi sekarang dikatakan firman menjadi manusia, firman menjadi daging katanya. Firman itu menjelma dalam wujud manusia di bumi ini. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Kemudian Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 di situ dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 gitu ya. Maka Allah itu tidak kelihatan. Tetapi Allah yang tidak kelihatan sekarang terlihat. Sekarang tampak dalam wujud manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 18 berkata, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena Allah tidak kelihatan, maka Allah itu dinyatakan oleh siapa? Dinyatakan lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Inkarnasi, firman menjadi manusia, tampak sebagai manusia, inilah Yesus Kristus. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Muncul pertanyaan, kenapa Allah harus datang dalam wujud manusia? Apa tujuannya? Kalau kita lihat, manusia telah jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dan Allah terputus, maka perlu jembatan. Perlu jembatan supaya manusia bisa terhubung dengan Allah. Jembatan itu adalah Yesus Kristus, sang pengantara. Maka sang pengantara haruslah Allah dan dia juga adalah manusia. Harus kedua-duanya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tapi kalau kita lihat, jurang pemisah itu telah ada yang menjembatani. Dia adalah Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi saudara, tanpa Yesus tidak ada jalan untuk kembali kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi lewat Yesus Kristus kita bisa datang kepada Bapa. Bagaimana kata miskan itu tinggal, berdiam, ditampakkan lewat Yohanes 1 ayat 14. Yang pertama lewat kata menjadi manusia, ya, menjadi manusia, perwujudan. Yang kedua, ekspresi miskan ini diekspresikan atau tampak lewat Allah berdiam bersama manusia. Allah berdiam bersama manusia. Saudara,
Allah menampakkan diri, ya, menjadi manusia. Ini suatu hal yang sangat ajaib. Hal yang sangat-sangat ajaib. Tidak terduga, tidak terpikirkan oleh manusia. Tetapi kalau kita lihat, lebih daripada itu, Allah berdiam bersama manusia. Jadi bukan cuma muncul terus pergi, tetapi dia berdiam bersama. Berdiam bersama. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di situ, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi untuk kita dibawa kembali kepada Bapa, Allah harus merendahkan dirinya, datang sebagai manusia. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, dia berdiam bersama-sama manusia. Kata berdiam di Yohanes 1 ayat 14 itu adalah skeno. Kita sering dengar kata ini. Artinya memasang kemah dan diam di dalamnya. Memasang kemah dan diam di dalamnya. Allah berdiam, tinggal bersama. Allah yang Maha Kuasa ada bersama-sama dengan kita. Bukankah itu sungguh luar biasa? Sungguh luar biasa. Yesus tinggal bersama manusia, hidup bersama selama 33 tahun. Yesus mewujudkan miskan ini. Kata berdiam ini merupakan kata yang unik. Karena hanya digunakan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Pada kedatangan pertama, Yesus hidup selama 33 tahun. Kalau kita lihat ini pun hanya tinggal untuk sementara. Hanya tinggal untuk sementara. Akan tetapi pada kedatangan kedua, Yesus akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali. Dan pada waktu itu dia akan tinggal bersama untuk selama-lamanya. Akan tinggal bersama untuk selama-lamanya. Jadi Allah Bapa telah menyiapkan waktu ini bagi kita. Apa yang akan terjadi ketika waktu ini tiba? Betul ya? Ada lagu yang dulu pernah terkenal. Katanya I can only imagine. I can only imagine. Mungkin ada yang pernah dengar lagu itu. Jadi dia membayangkan seperti apa ketika Tuhan itu datang. Seperti apa sikap dia, seperti apa hatinya, apa yang akan dia lakukan ketika bertemu dengan Tuhan yang datang kembali. Waktu itu akan datang, saudara. Kalau kita lihat di Wahyu 7 ayat 15 sampai 17, Wahyu 7 ayat 15 sampai 17 dikatakan apa yang akan terjadi pada waktu itu. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17. Kita mulai ayat yang ke-15 sama-sama. Ketika itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Ini adalah dunia tanpa air mata, tanpa kesedihan. Saat ini kita masih ada sakit hati karena sesuatu hal. Tetapi percayalah akan datang waktunya kita akan berada di satu tempat yang tidak ada air matanya. Tidak ada air mata. Referensinya Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Jadi kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Di Wahyu 21 ayat yang ketiga dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Akan diam bersama-sama dengan mereka. Kemah Allah, di situ ada kata skeno. Ya, skeno. Ketika kita bersama-sama dengan Allah, itu akan menjadi suatu hal yang kekal. Akan bersama-sama selama-lamanya. Allah akan mencurahkan kebahagiaan dan sukacita, kepuasan selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya kita perlu menantikan hal ini. Dia katakan Allah akan memberikan upah kepada siapa? Mereka yang
menantikan Dia. Yang menantikan Dia. Makanya kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita beribadah? Kenapa gereja itu harus menjadi pusat kehidupan kita? Karena disitulah kita menampakkan penantian kita, kerinduan kita menanti kedatangan Tuhan. Jadi kata miskan itu tampak yang pertama lewat firman menjelma atau menjadi manusia. Yang kedua, Allah berdiam bersama manusia. Dan yang terakhir, bagaimana kata miskan ini tampak lewat Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu akan ditampakkan. Kemuliaan Allah akan ditampakkan. Ketika Allah menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah manusia, itu adalah waktu kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Di Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Di ayat 34 dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci. Ayat 35, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci. Kata kemuliaan di sini dalam bahasa Ibrani adalah kabat. Ya, kabat. Ini diterjemahkan dalam LXX, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, ya, diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai doxa. Ya, doxa artinya kemuliaan. Kata yang sama di Yohanes 1 ayat 14. Jadi seperti pada kedatangan pertama yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 14 bahwa manusia akan melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Dulu di Perjanjian Lama kemuliaan Allah itu tampak di mana? Di kemah suci, di miskan itu. Tetapi di Perjanjian Baru pada akhirnya tabernakel atau kemah suci sejati itu muncul. Dia menjadi manusia, dia tampak hadir berdiam bersama-sama dengan manusia dan manusia bisa melihat kemuliaannya. Kemuliaannya di situ dikatakan bahwa kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Kalau kita lihat kemuliaan itu bicara mengenai terang, ya, terang, bercahaya sangat terang, tidak ada kegelapan. Kemuliaan Allah kita juga bisa pahami sebagai kemegahan, keagungan Allah. Itu sebabnya ketika kita memegang kemuliaan Allah itu ada dalam kita, maka terang Tuhan itu akan bercahaya dalam hidup kita. Kedahsyatan Tuhan akan bersama dengan kita. Maka setiap hari mari kita memegang kemuliaan Allah itu. Mari kita selalu dengan iman bisa melihat kemuliaan Allah dan mengalami kemuliaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, ketika kita datang ke rumah Bapa, ke rumah Allah, kita datang ke gereja menyembah. Gereja itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kita bernyanyi kan? Kita bernyanyi pujian. Kita mempersiapkan hati kita dengan doa. Kita mendengarkan firman-Nya. Maka kemuliaan Allah itu penuh di dalam gereja. Tidak ada kegelapan. Kemuliaan itu akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang penuh kemuliaan. Makanya ketika kita pulang ke rumah, ya, mari kita berdoa supaya kemuliaan Allah itu tetap menyertai kita, sehingga kita menjalani hari Senin, hari Selasa, sampai bertemu di hari Tuhan selanjutnya, kita bisa menang atas segala kegelapan yang ada di depan kita. Apakah kemuliaan anak tunggal Bapa? Apakah kemuliaan anak tunggal Bapa? Kalau kita lihat ekspresi anak tunggal ini menunjukkan kepada anak yang unik.
Anak yang unik, anak tunggal atau anak yang unik. Maksudnya, Yesus adalah anak Allah. Tetapi di saat yang sama, dia adalah Bapa. Sekali lagi, Yesus adalah anak Allah. Tetapi di saat yang sama dia adalah Bapa. Bagi manusia, anak adalah anak, papa adalah papa. Betul ya? Bapa adalah bapa. Ini terpisah. Tetapi Yesus berbeda. Hal demikian tidak ada di bumi ini. Makanya Yesus adalah anak yang unik. Anak tunggal Bapa. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus katakan hal ini. Bagaimana reaksi dari orang-orang Yahudi? Mereka ambil batu mau lempar Yesus. Mau lempar Yesus. Mereka melihat Yesus sementara menghujat Allah, menyamakan dirinya yang hanya manusia dengan Allah. Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus, dia adalah Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi waktu itu mereka tidak percaya keilahian Yesus. Yesus adalah Allah, dia juga manusia. Dan mengenai hal ini, yang tidak percaya akan hal ini, Alkitab katakan mereka adalah anti-Kristus. Anti-Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 2, 1 Yohanes 4 ayat 2, dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi selama kedatangan pertama, kemuliaan anak tunggal Bapa yang seperti itu ditampakkan. Ditampakkan. Pada kedatangan kembali, kemuliaan yang sama pun akan tampak, saudara. Kemuliaan yang sama akan tampak. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus nyatakan di kedatangan pertama bahwa ia adalah Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Akan tetapi tidak ada yang percaya. Tidak ada yang memuliakan Yesus dengan kemuliaan yang seharusnya. Tidak ada. Akan tetapi ketika Tuhan datang kembali, dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Dan saat dia datang, dia akan membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Jadi ada banyak manusia di dunia ini yang hidup untuk mendapatkan pengakuan. Tetapi jika Tuhan Yesus tidak mengakui kita, segala pengakuan manusia sia-sia. Ya, tidak ada gunanya. Makanya kita perlu mengakui iman kita dan kesungguhan hati kita dengan ketulusan dan kejujuran hati kita. Bahwa dia, Yesus, dialah Bapa kita. Anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapa. Maka mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya. Di Yerusalem baru tidak perlu matahari dan bulan. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Dikatakan juga bahwa di sana kemuliaan Allah akan bercahaya. Yesus Kristus adalah kemuliaan Allah. Ketika kita memiliki Yesus di dalam hati kita, selalu merenungkan firman Yesus, maka kemuliaan Allah akan ada pada kita. Kegelapan akan diusir menjauh. Wahyu 21 ayat 23 dikatakan, Wahyu 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya, pelitanya. Kesimpulannya, kita telah lihat tentang nama-nama tabernakel ini. Di Ibrani 9 ayat 23 sampai 24, kemudian Ibrani 8 ayat 5, dikatakan bahwa tabernakel itu melambangkan apa yang ada di sorga. Jadi tabernakel juga menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tabernakel yang sejati. Dan tabernakel itu adalah tempat yang seperti apa? Kita telah lihat tabernakel, kemah suci adalah tempat Allah tampak.
Tetapi Allah tampak di kemah suci itu pun hanya sementara. Tabernakel adalah tempat Allah berdiam. Tetapi itu pun hanya sementara. Dikatakan tabernakel, kemuliaan Allah tampak di sana. Tetapi ini pun hanya sementara. Tetapi ketika Yesus datang, saudara, kerajaan yang akan diwujudkan lewat kedatangan Yesus Kristus kembali, ini merupakan perwujudan kekal. Perwujudan kekal dari Allah. Tabernakel, Yesus, kemah yang selama-lamanya. Makanya Allah mengundang kita, memanggil kita setiap hari Tuhan untuk datang ke gereja. Nggak cukup hari Tuhan aja, hari Minggu. Hari Rabu pun diajak untuk datang. Buat apa saudara? Supaya kita ada kerinduan untuk bait suci. Jika di bumi ini kita malas-malasan datang ke gereja saudara, ketika Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Mari kita datang pergi ke kemah suci yang kekal. Orang yang malas-malasan akan bilang apa? Saya nggak mau ikut. Malas pergi ke sana. Nggak terbiasa badannya. Jadi kenapa kita perlu datang beribadah? Kenapa ibadah sangat-sangat berharga? Kenapa gereja itu sangat-sangat berharga? Supaya kita bisa melatih. Bukan hanya iman kita, tetapi tubuh kita juga. Tubuh kita juga. Kita bisa, ketika kita katakan kita memahami, kita telah menerima firman berharga, disingkapkan penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad. Oh sudah mendengar dan sudah paham mengenai hal itu, tetapi nggak pernah muncul di gereja. Tidak mau melayani di gereja juga. Apakah itu bisa dikatakan memahami penyelenggaraan Allah, penyelenggaraan rahasia Allah? Itu sebabnya, mari kita semua, kita ambil bagian di dalam pelayanan di bait suci. Amin. Oh, aminnya belum kencang. Amin. Amin. Dengan demikian kita benar-benar menjadi satu dengan Tuhan. Tadi Pendeta Yun kasih contoh gitu ya. Di dalam warta. Sudah nanti dibuka kantin minggu depan, jadi bisa makan siang bersama-sama. Tetapi ingat, apa yang harus diingat? Harus perhatikan. Sudah lupa? Mejanya gitu ya. Jika ada sampah yang jatuh, jangan pura-pura enggak lihat. Harus memiliki hati yang ingin menjaga bait suci. Ketika kita ada kerinduan untuk menjaga bait suci, Tuhan akan jaga kita saudara. Akan jaga kita. Tadi dalam video ya, hari damai, kita menyaksikan bagaimana pendeta senior yang kita kasih. Dia turun langsung untuk apa? Mengawasi semua pendeta, penatua, staf menjadi satu jemaat juga melayani gereja. Maka mari kita di hari damai ini kita disemangati untuk bersama-sama melayani gereja Tuhan. Amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa mendambakan gereja, kita penuh dengan kemuliaan Allah, dan kita pada akhirnya bisa menang ketika kita berhadapan dengan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau menyatakan kepada kami tentang pentingnya gereja. Betapa pentingnya gereja, karena disitulah tempat Engkau berdiam. Engkau datang bersama-sama ingin memberkati kami semua. Bapa di sorga, tolong berikan kepada kami hati yang rindu kepadamu. Hati yang mau menjaga hari Tuhan dengan baik. Mau menjaga gereja dengan baik, mau berpartisipasi dengan tenaga kami, dengan segenap kekuatan kami untuk melayani kehendak Tuhan, melayani pekerjaan-pekerjaan di gereja. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang membantu kami supaya ketika kami hidup setiap hari, kami senantiasa hidup sambil ada Tuhan yang menyertai kami, Immanuel. Ketika kami belum memiliki hati yang menampakkan, sikap yang menampakkan, mempedulikan gereja, rumah Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Mulai saat ini ya Bapa, bantu kami, gerakan hati kami,
munculkan antusias dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pekerja-pekerja perjanjian di hari akhir yang menggenapkan setiap penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sebentar pun akan menaikkan doa-doa. Kiranya Bapa, Engkau yang dekat dengan kami dan mendengar setiap doa kami, lebih lagi menjawab setiap seruan doa kami. Kami percaya Engkau yang akan mewujudkan segalanya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin.